got soul. Baiklah, di video kali ini kita akan mengulas pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum. PPN dikenakan dan dipungut seluruh proses produksi dan distribusi yang tujuan akhirnya membebani konsumen akhir. Sebagai contoh sederhana, ketika kita membeli alat tulis di sebuah toko buku yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, pada dasarnya harga alat tulis tersebut sudah termasuk PPN. PPN ini sendiri akan dikenakan atas setiap proses produksi dan distribusi alat tulis tersebut, hingga pada akhirnya dibebankan kepada kita sebagai pembeli akhir. Berikut adalah aturan pengenaan PPN. Yang pertama, tarif pajak. Tarif PPN saat ini adalah 11%. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah. Yang kedua, objek pajak. Objek pajak PPN adalah barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Yang ketiga, pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Yang keempat, ada dasar pengenaan pajak atau DPP. PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual nilai berupa uang. Yang kelima, ada pembayaran. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN yang dimulai sejak April 2022. Yang keenam, ada pembebasan PPN. PPN 0% diberikan pada ekspor barang atau jasa kena pajak. Dan yang terakhir, perubahan tarif. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% dan mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2022 berdasarkan pasal 1 ayat 24 dan 25 Undang-Undang PPN, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah, pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah, pabean atau impor barang kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Berdasarkan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPN, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran. Dalam masa pajak yang sama dari pengkreditan ini, terdapat dua skenario yang dapat terjadi. Pertama, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh BKP. Apabila pajak keluaran lebih kecil daripada bagian masukan, maka selisihnya merupakan kerugian pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Apakah semua barang dan jasa dikenakan PPN? Berdasarkan UU HPP pasal 16B, kluster PPN antara lain: yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis; yang kedua, jasa pelayanan sosial; yang ketiga, jasa keuangan; yang keempat, jasa asuransi; yang kelima, jasa pendidikan; yang keenam, jasa kesenian dan hiburan; yang ketujuh, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang ke-8, jasa tenaga kerja.
Yang ke-9, jasa perhotelan. Yang ke-10, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Yang ke-11, jasa penyediaan tempat parkir. Yang ke-12, jasa boga atau catering. Berikut ini beberapa jasa yang tidak dikenakan PPN, terutama jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, pelayanan sosial, dan jasa keuangan. Selain itu, jasa yang tidak dikenakan PPN untuk kategori-kategori tertentu seperti jasa penyiaran dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu pemungut PPN. Pemungut PPN adalah suatu badan ataupun suatu instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang kewajibannya untuk menyetor, memungut, dan juga melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan juga jasa kena pajak atau JKP. Siapa saja yang melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN? Yang pertama adalah bendahara pemerintah. Yang kedua, ketiga migas, yang ketiga kontraktor, yang keempat BUMN, dan yang terakhir adalah badan usaha tertentu. Lalu, seperti apa objek pemungutan PPN? Pertama, bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah akan melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi BKP ataupun JKP oleh rekanan, kecuali pembayaran tersebut maksimal 1 juta dan tidak pembayaran terpecah-pecah. Yang kedua adalah kontraktor. Kontraktor melakukan pemungutan atas transaksi BKP atau JKP oleh rekanan, kecuali pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta. Yang ketiga adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Setiap pembayaran, kecuali paling banyak 10 juta, yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Lalu, bagaimana mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN? Nah, jika terjadi penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan kepada pemungut PPN, maka PPN akan dipungut oleh pemungut PPN bukan oleh PKP rekanan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut. PKP rekanan tetap memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Tetapi, pemungut PPN lain yang berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang dipungut. Agar teman-teman sekalian lebih paham tentang apa itu PPN, saya akan membuat sebuah contoh atau ilustrasi tentang PPN. Ani seorang akuntan di sebuah perusahaan kosmetik yang terkenal di Solo. Saat ini, Ani sedang menghitung pajak perhitungan nilai dari salah satu proyek perusahaan yang berkewajiban melakukan menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau yang sering disebut dengan PPN. Kemudian saya akan membuat ilustrasi untuk mencari PPN. Perusahaan Ani mengimpor barang kena pajak dengan nilai 5 juta. Maka PPN yang sebesar adalah tarif PPN dikali besaran pembayaran pajak, yaitu 10% dikali 5 juta, maka yang dapatnya adalah 500.000. Maka PPN yang harus dibayar oleh perusahaan Ani sebesar 500.000. Baiklah, saya akan melanjutkan apa saja sanksi yang dikenakan jika tidak membayar